Hai guys, video kali ini saya akan membahas tentang neraca lajur. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang definisi neraca lajur. Apa sih neraca lajur itu? Neraca lajur adalah suatu lembaran kertas berlajur atau berkolom yang digunakan dalam kegiatan akuntansi secara manual. Dua, saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari dibentuknya neraca lajur. Seseorang belajar pasti punya tujuan. Seseorang melakukan sesuatu pasti juga mempunyai tujuan. Begitupun dengan kamu. Kamu hidup pasti juga punya tujuan. Tujuan yang pertama dari neraca lajur adalah untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk menggulungkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian, sehingga merupakan persiapan sebelum disusunnya laporan keuangan yang formal. Yang ketiga, untuk mempermudah menemukan masalah yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Di sini saya akan menerangkan tentang kolom neraca lajur. Pertama-tama, dalam membuat neraca lajur, saya membuat tanggal, setelah itu nama akun, neraca saldo, jurnal penyesuaian, NSSP. Ini merupakan singkatan dari neraca saldo sesudah penyesuaian. Setelah itu laba rugi, dan yang terakhir adalah neraca lajur. Pertama-tama, saya membuat neraca saldo ini didapat dari neraca saldo ini. Pertama-tama, saya memasukkan kas dengan nominal 9.450.000 di debit. Begitupun dengan perlengkapan dengan nominal 2 juta di debit. Setelah itu saya menyalinnya ke dalam neraca lajur. Begitupun seterusnya sampai beban perlengkapan. Dan totalnya antara kiri dengan kanan harus balance. Neraca saldo tadi dengan neraca saldo di neraca lajur ini, saya menyalin nominalnya dari nama akun kas hingga beban perlengkapan. Dan totalnya harus balance teman-teman antara kiri dan kanan, yaitu sebesar 14.750.000. Sekarang kita lanjut ke jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini saya sudah mengurutkan nama akun dari kas sampai utang gaji berdasarkan nomor akun. Akun yang pertama adalah kas. Kita lihat di jurnal penyesuaian tercantum nominal kas adalah 550.000. Setelah itu saya menuliskan nominalnya di debit jurnal penyesuaian. Begitupun juga dengan kas lebih. Saya menuliskannya di kredit 550.000. Teman-teman, jangan sampai salah menuliskan nominal antara debit dan kredit. Begitupun seterusnya sampai utang gaji. Dan totalnya harus balance antara kiri dan kanan. Dan tidak boleh tidak sama. Sekarang kita masuk ke dalam NSSP. Apa tuh NSSP? Neraca saldo sesudah penyesuaian. Yang pertama, debit di neraca saldo ditambah dengan debit di jurnal penyesuaian, nominalnya harus diletakkan di debit NSSP. Karena rumusnya debit plus debit harus sama dengan debit. Contoh, kas debit di neraca saldo bernominal 9.450.000, sedangkan di jurnal penyesuaian bernominal 550.000 di debit. Dan hasil nominalnya harus sama dengan debit sebesar 10 juta. Begitupun dengan perlengkapan. Debit di neraca saldo bernominal 2 juta, sedangkan kredit di jurnal penyesuaian bernominal 200.000. Dan hasil nominalnya diletakkan di NSP.
di debit. Mengapa di debit? Karena jumlah nominal di debit lebih besar daripada jumlah nominal di kredit. Begitupun sebaliknya, jika nominal di kredit lebih besar daripada jumlah nominal di debit, maka hasil nominalnya harus diletakkan di kredit NSSP. Begitupun seterusnya sampai utang gaji, dan totalnya harus balance antara kiri dan kanan, sama dengan jurnal penyesuaian maupun neraca saldo. Kita masuk ke dalam laba rugi. Yang termasuk ke dalam laba rugi ini adalah satu, pendapatan, dan yang kedua adalah biaya. Lah, biaya-biaya ini terdiri dari beban. Contoh, beban sewa, beban perlengkapan, beban kerugian peralatan, beban gaji, dan seterusnya. Pokoknya ada kata beban di depan. Cara menyelesaikan debit kredit di laporan laba rugi ini mudah, teman-teman. Kita tinggal melihat nama akun pendapatan dan beban. Contoh, pendapatan di jurnal penyesuaian bernominal 2.600.000 di kredit. Kita tulis saja nominalnya di laporan laba rugi sebesar 2.600.000 di kredit. Begitupun beban sewa. Beban sewa di NSSP bernominal 125.000 di debit. Kita tulis di debit dalam laporan laba rugi yang nominalnya 125.000. Begitupun seterusnya yang termasuk beban dan pendapatan, hanya itu saja. Dan setelah semua sudah selesai, kita jumlah atau total, dan totalnya yang kiri sebesar 9.765.000, sedangkan yang kanan sebesar 2.600.000. Yang terakhir, kita menghitung rugi bersih. Mengapa rugi bersih tidak laba bersih? Karena nominal di kredit laba rugi lebih kecil daripada nominal di debit. Sehingga saya tulis tutup kurung atau min, bolehlah, sebesar 7.165.000 rupiah. Dan yang terakhir, totalnya juga harus balance, teman-teman, antara kiri dan kanan sebesar 9.765.000, sama dengan kayak sebelum-sebelumnya. Sekarang kita melanjutkan yang terakhir, yaitu neraca. Yang dimaksud neraca di sini adalah neraca lajur. Caranya mudah, teman-teman. Cara mengerjakan neraca lajur ini tinggal menyesuaikan nominal yang ada di NSSP. Ingat, teman-teman, yang termasuk neraca lajur adalah semua nama akun kecuali hanya pendapatan dan beban-beban lainnya. Contoh, yang pertama, kas di NSP sebesar 10 juta di debit. Kita tinggal masukkan nominalnya di neraca lajur, 10 juta di debit juga. Begitupun juga dengan perlengkapan. Perlengkapan di debit NSP sebesar 1.800.000. Kita tulis juga di neraca lajur bernominal 1.800.000 di debit. Begitupun seterusnya sampai utang gaji. Kemudian, mengapa ini kok saya kosongi? Karena ini merupakan beban dan pendapatan. Makanya saya kosongi, karena tidak termasuk bagian dari neraca lajur. Setelah itu, kita jumlah, teman-teman. Ternyata di kiri totalnya adalah 13.060.000, sedangkan di kanan
totalnya adalah 12.725.000. Rugi bersihnya di total 335.000. Kenapa tidak saya tutup kurung? Karena nominal di kredit lebih besar daripada jumlah nominalnya di debit. Jika jumlah nominal di kredit lebih kecil daripada jumlah nominal di debit, ingat teman-teman, pakai tutup kurung seperti yang di laporan laba rugi. Setelah itu, jangan lupa teman-teman, dijumlah lagi sebesar 13.060.000 di kiri dan di kanan. 13.060.000 harus sama teman-teman, atau balance sama dengan kayak sebelum-sebelumnya. Terima kasih teman-teman.